Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari Kitabul Jami', karya dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke hadis yang ke-8 dari bab yang kedua, yaitu bab yang kedua ini tentang albir wasilah, kebajikan dan menyambung tali silaturahim. Hadis yang ke-8 adalah terkait dengan larangan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis ini sebenarnya sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, Pak ya. Saya baru tahu tadi maghrib, ternyata sudah. Tapi tidak mengapa kita ulang sedikit ya terkait dengan hadis ini. An-Nabi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani faya'ridu hadha wa ya'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, mereka berdua bertemu, fayuridu hada wa ya'ridu hada. Ya, bertemu kemudian masing-masingnya berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik dari keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi agama kita ini memerintahkan kepada kita untuk menjaga persaudaraan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan persaudaraan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yaitu ketika kalian bermusuhan ya. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala satukan hati di antara kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian bersaudara. Jadi ukhuwah atau persaudaraan itu merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Oleh karena itu, hal-hal yang bisa mengantarkan kepada persaudaraan sangat dianjurkan dalam agama kita ya. Hal-hal yang bisa menjadikan kita senantiasa bersaudara ini sangat dianjurkan dalam agama kita. Di antaranya adalah mengucapkan salam. Ini bisa menambah rasa cinta di antara kita. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian itu apa? Saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai, yaitu apa? Afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian di antara hal yang dapat mempererat persaudaraan adalah memenuhi undangan. Ketika kita diundang sama saudara kita, kita berusaha untuk memenuhi undangan.
sekalipun misalkan undangan makan-makan, ya. Bukan undangan walimahan, tapi undangan apa? Undangan makan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa diundang sama sahabatnya untuk makan di rumahnya. Bahkan disebutkan yang mengundang Nabi itu kadang-kala dari kalangan bawah. Disebutkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang sama tukang jahit. Diundang sama tukang jahit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi undangannya. Kita kalau datang ketika diundang sama teman kita, sekedar makan ikan asin atau apa, pasti itu apa? Membuat dia bahagia, membuat dia senang. Kemudian diantara hal yang dapat menumbuhkan persaudaraan adalah menjenguk saudaranya ketika sedang sakit. Kita kalau sedang sakit kemudian dijenguk, pasti kita akan bahagia. Pasti kita akan bahagia. Menumbuhkan rasa cinta. Ya, biasanya juga nanti kalau dari orang yang jenguk itu kemudian ada saudaranya yang sakit, kita akan berusaha membalas. Ya, kita akan berusaha untuk apa? Membalasnya. Kemudian diantara hal yang dapat menumbuhkan rasa cinta, ya, adalah ketika ada saudara kita yang tertimpa musibah, mungkin keluarganya meninggal, kita datang untuk mensolatkan, menguburkan. Ini akan menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Ya, karena ini merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yang ketika kita jalankan, maka akan menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Kemudian di antaranya adalah dengan memberikan nasihat. Ketika saudara kita meminta untuk diberikan nasihat, kemudian kita nasihati dia, maka dia akan senang, ya, maka dia akan bahagia, dan ini bisa menumbuhkan apa? Rasa cinta, menjaga atau merawat ukhuwah persaudaraan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, segala hal yang bisa merusak persaudaraan itu dilarang dalam agama kita, ya. Segala hal yang dapat merusak persaudaraan itu dilarang di dalam agama kita. Di antaranya adalah apa yang dapat merusak persaudaraan? Di antaranya adalah menjual barang, ya, di atas penjualan saudaranya. Jadi sudah datang pembeli, mau beli sama saudaranya ini, ya. Kemudian tiba-tiba dia menawarkan barangnya juga, udah samaan aja nih, barang saya dibeli ini lebih murah kalau sama saya. Ini pasti bisa menimbulkan apa? Permusuhan. Kemudian juga diantaranya adalah melamar seorang wanita yang sudah dilamar sama saudaranya. Ini juga akan menimbulkan apa? Pertikaian dan permusuhan. Seandainya misalkan ada seorang laki-laki yang sudah melamar seorang wanita, ya, sudah datang untuk melamar seorang wanita. Lagi proses, ya, proses ini lagi lamaran, mungkin lagi nunggu. Tiba-tiba masuk laki-laki lain melamar, ya, yang ternyata laki-laki yang kedua ini lebih tajir, lebih ganteng, lebih soleh, ya. Akhirnya apa? Akhirnya laki-laki yang kedua yang diterima. Ini kira-kira bisa menimbulkan pertikaian atau tidak? Bisa menimbulkan apa? Pertikaian dan permusuhan. Kemudian antara hal yang bisa menimbulkan pertikaian adalah saling mengejek, ya, satu dengan yang lainnya. Saling mengejek satu dengan yang lainnya. Maka ini dilarang. Semua yang bisa mendatangkan permusuhan dan pertikaian, maka dilarang di dalam agama kita. Menghina, mengejek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaskhar qaumum min qaumin. Janganlah salah seorang menghina seorang yang lainnya, ya. Dan kalau kita mengerjakan hal yang bisa membuat persaudaraan kita ini menjadi tercerai-berai, maka tandanya kita ikut mensukseskan program syaitan. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang bisa merusak ukhuwah atau persaudaraan, maka tandanya kita ini apa? Memuluskan program syaitan. Jadi di antara program syaitan adalah bagaimana kaum muslimin itu berpecah belah. Ya, ini di antara program syaitan. Dalam hadis itu disebutkan
inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan itu apa? Telah berputus asa untuk membuat orang-orang di jazirah Arab menyembah kepada dirinya. Akan tetapi syaitan akan terus berupaya membuat manusia itu apa? Bertikai dan berpecah belah. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang dapat merusak ukhuwah, maka tandanya kita memuluskan program syaitan. Gimana syaitan tidak senang ya? Karena dampak daripada pertikaian dan permusuhan itu adalah apa? Tertunda untuk mendapatkan ampunan. Tertunda untuk mendapatkan ampunan. Makanya syaitan senang. Karena orang-orang yang bertikai itu dia akan tertunda mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wal khamis." Pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Fayughfar likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka akan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali seorang yang antara dirinya dengan saudaranya itu ada apa? Ada pertikaian dan permusuhan. Maka akan dikatakan andziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan untuk dua orang ini sampai mereka berdamai, ya. Jadi ini dampak daripada pertikaian dan permusuhan. Kemudian di antara dampak daripada pertikaian dan permusuhan adalah tidak diterima sholatnya. Makanya syaitan senang, ya. Syaitan senang dengan pertikaian dan permusuhan di antara kaum muslimin, karena membuat mereka tidak diterima sholatnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu la tartafi salatuhum fauqa ru'usihim shibra. Ada 3 golongan yang sholatnya itu tidak akan naik dari kepalanya meskipun hanya 1 jengkal. Artinya tidak diterima. Salah satunya adalah al-akhwani mutasariman. 2 orang yang saling apa? 2 orang yang saling bermusuhan, ya. Jadi kita berusaha untuk merawat persaudaraan di antara kita. Nah, di antara yang dilarang dalam agama kita adalah mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Kalau kita ada masalah sama teman kita, maka diizinkan dalam agama kita itu kita nggak bertegur sapa selama apa? 3 hari. Jadi kalau kita ada masalah sama saudara kita, sama teman kita, maka hanya diizinkan kita ini tidak bertegur sapa selama 3 hari, ya. Jadi kalau dia salam kita melengos, nggak jawab salamnya, nggak apa-apa. Tapi diizinkan hanya apa? 3 hari. Cuma 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena syariat ini memandang, ya. Ini luar biasanya syariat Islam, ya, memandang. Karena orang itu di awal pertikaian egonya itu masih apa? Masih tinggi, masih besar di awal pertikaian. Tapi kalau sudah lewat 2 hari, 3 hari, ini egonya mulai apa? Mulai turun. Makanya dikasih izin hanya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari maka berdosa, ya. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita menyelesaikan pertikaian kita sama saudara kita? Bagaimana caranya, Pak? Menyelesaikan pertikaian dengan apa? Dengan salam. Menurut jumhur itu cukup dengan salam. Jadi kita datang, jadi misalkan kita lagi ada masalah ya sama saudara kita, sama tetangga kita. Kemudian kita udah hitung nih, udah 3 hari nih. Besok sudah hari keempat. Maka kita datang ke rumahnya, assalamualaikum, ya. Maka pertikaian kita sudah teranggap selesai. Jadi tidak mesti pertikaian itu dianggap selesai, hubungan kita kembali apa? Kembali harmonis, tidak, ya. Karena hubungan kembali harmonis setelah bertikai itu sangat berat. Kita habis musuhan sama teman kita, nggak tegur-teguran, kemudian habis itu kita setelah 4 hari akrab lagi, ini susah. Benar, ini susah. Makanya jumhur memilih akhir daripada pertikaian itu adalah dengan mengucapkan apa?
dengan mengucapkan salam. Ya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mendiamkan saudara lebih daripada 3 hari yang dibolehkan itu bila dalam urusan agama. Jadi kalau dalam urusan agama boleh lebih dari 3 hari. Kalau urusan dunia, ya urusan dunia, maka dikasih batas sampai 3 hari. Tapi kalau dalam urusan agama boleh lebih dari 3 hari. Dalam urusan agama itu kita misalkan memboikot saudara kita yang dia bermaksiat, pelaku maksiat. Jadi kita diamkan. Kita punya hajatan kita nggak undang dia misalkan. Atau dia salam kita nggak jawab salamnya. Maka ini dibolehkan kalau dalam urusan apa? Agama. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendiamkan siapa? Sahabatnya yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik melakukan kemaksiatan, yaitu tidak ikut perang Tabuk tanpa ada alasan. Badan sehat, kendaraan ada, tapi tidak ikut perang Tabuk, ya. Maka dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan didiamkan. Para sahabat diperintah oleh Nabi untuk mendiamkan Ka'ab bin Malik selama 50 hari. Selama 50 hari. Jadi didiamkan Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik datang kepada Nabi, Assalamualaikum, nggak dijawab salamnya sama Nabi. Ka'ab bin Malik datangin temannya, Assalamualaikum, nggak dijawab. Bahkan sama teman dekatnya, dia sampai naik ke atas tembok teman dekatnya. Assalamualaikum, nggak dijawab sama teman. Sakit atau tidak? Sakit. Ya, ini kalau dalam urusan agama boleh lebih daripada 3 hari. Ya, namun disebutkan untuk zaman sekarang memboikot pelaku maksiat itu sudah kurang berefek. Misalkan kita punya tetangga peminum khamar atau pelaku maksiat yang lainnya. Kemudian kita hajar dia, kita boikot. Dia salam, kita biarin. Ya dia masa bodoh, benar nggak Pak? Masa bodoh, ya. Dia punya kumpulan teman-teman yang banyak sesama peminum khamar, sesama pelaku maksiat yang lainnya. Kalau di zaman dulu pelaku kebaikannya banyak, pelaku maksiatnya sedikit. Sehingga kalau didiamkan ada efek jerahnya. Nggak diundang sendiri, berefek, ya. Tapi kalau sekarang pelaku kemaksiatannya lebih banyak daripada pelaku kebaikan. Sehingga boikot ini, hajar ini kurang berdampak. Maka kalau ada pelaku maksiat di sekitar kita, ya kita berlaku baik sama dia. Ya kita tegur, siapa tahu dengan sifat baik kita, sikap baik kita kepada dia membuat dia berubah. Ya. Tapi ini hadis sebagai pengulangan saja, karena sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala. Pindah. Siap. Apakah kita boleh memilih? Karena pernah kita mendengar kalau kita berteman dengan orang yang jalannya akan minyak dunia akan disini. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan kepercikan apinya atau sedana. Apakah kita boleh memilih berteman walaupun dia beragama Islam? Orang beragama Islam dia misalnya sebenarnya bikin minuman keras atau narkoba. Apakah kita diperbolehkan tidak berteman dengan mereka? Kalau Rasulullah dulu dengan Hindun yang memalingkan muka ketika pamannya dituduh dimakan Hindunnya. Rasulullah itu sempat kalau walaupun dia udah masuk Islam, Rasulullah memalingkan muka supaya tidak mungkin tidak mendengar atau apa. Pilihan tadi apakah boleh kita memilih berteman, tidak berteman dengan orang-orang yang Tapi dalam berteman justru kita dianjurkan untuk memilih teman. Jadi memilih teman di sini adalah memilih teman dekat, ya. Tapi kepada siapapun kita bergaul. Ya, artinya
bertutur apa namanya ya, saling sapa, ya menegur. Kalau dia sakit ya kita jenguk selama dia orang yang beriman, ya. Tapi untuk menjadikan teman dekat, sahabat, maka kita dianjurkan untuk memilih teman yang senantiasa kita membersamainya, ya. Maka ini dianjurkan kita untuk memilih. Tapi sama seluruh ya orang yang beriman secara umum kita dianjurkan untuk apa? Berbuat baik. Tapi untuk memilih teman, maka itu diperintahkan dalam agama kita, ya. Tadi sudah disebutkan hadisnya, ya. Berteman dengan teman yang baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi, ya. Setidaknya meskipun kita nggak beli, ya kecipratan wanginya, ya. Berteman dengan teman yang buruk seperti berteman dengan pandai besi, ya. Setidaknya kita kena cipratan api atau terkena baunya, ya. Jadi ini untuk teman dekat. Dan sering kita ulang ya terkait dengan teman ini, as-sahib, teman itu menarik. Jadi kalau kita berteman sama teman yang buruk itu ya kita bisa ikut menjadi apa? Menjadi buruk seperti dia. Seperti itu. Jadi boleh kita pilih-pilih. Kita udah berteman diajak sana ya, ya jangan. Iya. Seperti itu. Justru itu yang dianjurkan, ya. Dianjurkan dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjut ya hadis berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang baik itu adalah sedekah, ya. Segala yang baik itu adalah sedekah. Dan kebaikan itu ada dua. Yang pertama adalah kebaikan yang kembalinya untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah kebaikan untuk orang lain, ya. Kebaikan untuk orang lain. Kebaikan yang kembalinya untuk diri kita sendiri diantaranya adalah tasbih, zikir, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fakullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid itu adalah sedekah, setiap tahlil ucapan la ilaha illallah itu adalah sedekah, dan setiap takbir itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun anil munkari sadaqah. Memerintahkan kepada yang baik adalah sedekah, mencegah kepada yang mungkar adalah sedekah. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini kebaikan untuk apa? Orang lain, ya. Jadi kebaikan itu ada dua, ada yang sifatnya adalah kembali kepada diri kita sendiri, ya, seperti dengan kita beribadah, berzikir, ini manfaatnya kembali kepada kita. Ada yang manfaatnya kembali kepada orang lain. Dan di antara manfaat yang kembali kepada diri kita, ya, selain daripada zikir, ya, tasbih, takbir, tahmid, juga diantaranya adalah kita menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Maka itu adalah sedekah sama untuk diri kita sendiri, ya. Jadi kita menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau kita nggak bisa memberi manfaat untuk orang, maka setidaknya kita tidak mengganggu orang lain, ya. Kita tidak mengganggu orang lain. Ini kaidah yang sangat agung yang hendaknya kita perhatikan, ya. Oleh karena itu ketika ada kitab, ya, syarah dari Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah taala. Di situ ada hadis yang dibawakan oleh penulis aslinya yaitu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi terkait hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang melarang orang yang makan bawang merah dan bawang putih untuk pergi ke masjid, ya, karena bisa apa? mengganggu orang yang sholat di sampingnya, bahkan juga mengganggu apa? Malaikat. Nah, di situ beliau di antara faedah yang beliau ambil dari hadis ini adalah ya tadi, ketika seorang itu dia tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, maka setidaknya dia apa? Tidak mengganggu orang lain dengan
berdiam diri di rumahnya. Karena kalau dia keluar, dia nguap atau sendawa, ini langsung kecium baunya, ya. Maka ini juga dikiaskan. Kalau makan bawang saja itu bisa mengganggu orang, maka apalagi apa? Ngerokok, ya, ngerokok. Yang kadangkala orang yang ngerokok itu dia mengganggu orang. Selain dengan baunya, asapnya, juga apinya, ya, apa namanya, abunya, yang kadangkala mengganggunya itu tidak hanya di masjid tapi di jalan juga. Lagi naik motor sambil apa? Sambil ngerokok. Lagi naik motor, ya. Kita yang jalan di belakangnya kan jadi was-was, ini kalau kena abunya kah atau apa, ya. Maka ini yang hendaknya diperhatikan, ya. Jadi ketika kita menahan diri untuk tidak mengganggu orang, maka tandanya kita sedang bersedekah kepada diri kita sendiri. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara kebaikan untuk orang lain juga, ya. Jadi tadi kita sudah sebutkan kebaikan itu ada untuk diri sendiri, yang kedua adalah kebaikan untuk orang lain, ya, kebaikan untuk orang lain. Dan pengertian daripada kebaikan itu adalah setiap yang bermanfaat, segala sesuatu yang bermanfaat, ya, untuk kita maupun untuk orang lain. Nah, di antara contohnya dalam hadis yang disebutkan adalah ta'dilu bainaini shadaqah. Engkau berbuat adil kepada orang yang datang kepadamu untuk meminta keputusan, ya, kemudian kita adil dalam memutuskan, maka itu adalah apa? Sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Dan kita membantu orang, ya, membantu orang untuk membantu dia naik ke atas tunggangannya atau membantu mengangkatkan barang-barangnya ke kendaraannya, maka itu juga adalah apa? Sedekah, ya. Jadi semua perbuatan baik itu adalah apa? Sedekah. Dan ini juga menunjukkan akan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dalam artian kebaikan itu beraneka ragam. Sedekah itu juga beraneka ragam, tidak hanya sedekah dengan apa? Harta. Jadi disebutkan sahabat-sahabat yang fakir, sahabat-sahabat yang miskin, mereka ini apa? Gibtoh. Gibtoh itu apa? Gibtoh, Pak? Ya, seperti ada perasaan cemburu, ya. Ada perasaan hasad sama saudaranya yang kaya-kaya. Jadi mereka datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Zahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasul, orang-orang kaya mereka pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak, ya. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kita juga salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kita juga apa? Puasa. Namun wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kita tidak bisa apa? Sedekah dengan kelebihan harta. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan tadi, ya, fakullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah. Tasbih, tahmid, takbir, ya, tahlil itu adalah apa? Sedekah. Maka mereka semangat melakukan itu. Tapi ternyata orang-orang kaya apa? Tahu juga. Akhirnya orang-orang kaya zikir juga, tasbih juga, takbir juga. Datang lagi mereka kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menenangkan mereka dengan apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah apa? Karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, ya. Namun yang perlu digarisbawahi, sedekah itu banyak. Sedekah itu banyak macamnya, ya. Tidak hanya dengan harta, tapi juga bisa dengan zikir, tasbih, takbir, tahmid. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala tidak berikan taufik kepada kita, ya, kita juga tidak akan apa? Berzikir, ya. Tidak akan apa? Berzikir. Kalau Allah tidak berikan taufik kepada kita, sehingga waktu kita terbuang sia-sia, kita nonton sepak bola. Ada yang nonton bola sambil astagfirullah. Ada nggak, Pak? Sambil tasbih ada nggak? Yang ada ya kita ngomentari pemainnya.
jelek banget, nggak bisa lari, nggak bisa ya. Jadi banyak waktu terbuang itu justru apa? Kita nggak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi perbuatan yang baik itu banyak sekali dan itu adalah sedekah. Namun kita kalau memang tidak diberi taufik oleh Allah, ya kita tidak bisa apa? Mengerjakannya. Ya. Jadi ini adalah diantara bentuk kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, sehingga semua kebaikan itu adalah apa? Sedekah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu adalah apa? Sedekah. Dan kalimat yang baik tidak mesti zikir, ya. Perkataan kita yang baik membuat saudara kita senang itu adalah apa? Sedekah. Oleh karenanya ketika kita misalkan lagi jenguk teman kita yang sakit, ya, lagi jenguk teman kita yang sakit. Jadi menjenguk teman yang sakit itu juga bagian daripada apa? Bagian daripada sedekah. Ya. Menjenguk teman yang sakit itu juga bagian dari sedekah. Nah, ketika kita jenguk teman kita, kita keluarkan kata-kata yang baik. Jangan kata-kata yang membuat dia sedih. Misalkan kita, ini mah parah ini. Ini teman saya kemarin sakit kayak gini, kayak antum gini, meninggal kemarin. Jangan, ya. Jadi meskipun sakitnya parah, kita tetap berusaha untuk menghibur. Insya Allah cepat sembuh, insya Allah. Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Jadi orang itu sesakit apapun, tapi kalau dia lupa sama penyakitnya, jadi nggak sakit, bener nggak Pak? Tapi kalau dia mulai fokus lagi sama sakitnya, baru kayak orang main bola, ya, kena gaprak kakinya itu sebenarnya bengkaknya gede, tapi karena masih lupa sama sakitnya, dia terus main bola. Begitu sudah selesai, baru tahu-tahu udah pada biru kakinya, ya. Jadi kita usahakan ketika jenguk orang sakit, meskipun sakitnya parah, ya kita tenangkan dia. Kita buat dia lupa sama penyakitnya, maka insya Allah itu sejenak dia lupa sama penyakitnya apa? Penyakitnya hilang lah ibaratnya. Nanti kalau kita sudah pulang baru ya mulai lagi apa kerasa sakit, tapi setidaknya kita ketika jenguk itu apa? Kita sudah membuat dia bahagia, dan itu adalah apa? Sedekah. Dan diantara yang dicontohkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya dalam kitabnya terkait dengan hadis ini, di antara perbuatan sedekah yang juga hendaknya kita perhatikan adalah ketika kita menyambut tamu, ya. Ketika kita menyambut tamu dengan hangat, itu adalah sedekah yang luar biasa, ya. Apalagi kalau suguhi makan, ini jelas-jelas apa? Jelas-jelas sedekah, ya. Tapi cara kita menyuguhkan makanan juga hendaknya dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika tamu-tamu datang dari kalangan para malaikat itu kan disambut hangat sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan salamun qaumun munkarun. Tetap diucapkan apa? Salam atau menjawab salam mereka. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, saya nggak kenal nih sama kalian. Ya. Saya nggak kenal. Qaumun munkarun, kalian orang-orang asing. Saya nggak kenal. Tapi meskipun orang asing, Nabi Ibrahim masuk ketemu sama istrinya, langsung disuguhkan makanan yang terenak, sapi panggang. Kata Syekh Utsaimin, ini sapi panggang bakar itu lebih enak daripada apa? Yang dimasak. Antum pilih mana Pak? Ayam bakar atau ayam goreng? Masing-masing selera lah ya. Tapi kebanyakannya yang lebih enak itu biasanya apa? Dipanggang, yang dibakar. Ya. Jadi disuguhkan yang terenaknya sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pelajarannya di sini adalah kita kalau kedatangan tamu, sebagai bentuk kita melayani tamu dengan baik, dengan hangat, itu kita langsung keluarkan makanan. Bukan mau makan apa Pak? Sate atau bakso? Jangan, ya. Jadi langsung aja telepon tukang bakso, bawa bakso sini 5 mangkok misalkan. Langsung suguhkan. Jangan ditanya-tanya. Antum apa? Nasi Padang? Ya, usahakan langsung seperti Nabi Ibrahim langsung disuguhkan. Ya. Yang langsung apa? Disuguhkan, gak usah ditanya-tanya. Tamu kalau ditanya-tanya kan jadinya sungkan, malu, ya. Walaupun ada yang nggak tahu malu juga ada, ya. Tapi kebanyakannya apa? Merasa sungkan. Maka langsung disuguhkan. Kemudian di antara adab Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyambut tamu, faqarrabahu ilaihi, didekatkan, ya, didekatkan. Ya. Jadi bukan jauh makanannya,
tapi didekatkan supaya tamu lebih semangat makan. Ya, kalau di meme-meme atau di video-video candaan itu lagi lebaran, mejanya tinggi, bener. Jadi, ayo Pak silahkan. Pas makanannya mau diambil langsung buru-buru amat sudah mau pulang. Jadi apa makanannya tinggi ini cuma candaan ya, tapi bukan begitu ketika kita melayani tamu. Dan kita juga sebagai tamu, kita diam saja ketika kita disuguhkan. Tidak usah repot-repot Pak, nggak usah repot-repot Bu. Dia hak udah tugas dia untuk melayani tamu, menyambut tamu dengan hangat. Kemudian pelajarannya juga adalah sebagai tamu hendaknya makan dari makanan yang disuguhkan, ya. Jadi jangan sampai sudah disuguhkan kemudian kita tidak makan. Makanya Nabi Ibrahim ketika makanan yang disuguhkan itu nggak dimakan, takut. Fa'aujasa minhum khifah. Mereka merasa ketakutan. Kenapa? Karena menurut Arab, ya, itu makanan kalau disuguhkan untuk tamu tapi nggak dimakan, berarti tamu ini ada tujuan buruk. Ya, datang untuk bertamu itu punya tujuan punya tujuan buruk. Makanya ketika kita bertamu, ya kita berusaha untuk mau makan. Dan ketika kita makan makanan yang dihidangkan, pasti membuat tuan rumah bahagia dan senang. Dan ini bagian daripada sedekah. Ya, jadi intinya adalah setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan, ya, kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena banyak orang sudah dibukakan pintu kebaikan untuk melakukan kebaikan, namun dia tidak mengambil kesempatan tersebut. Tapi hadis yang berikutnya masih semakna dengan apa yang kita pelajari, yaitu an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talik, akhrajahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, ya. Jadi jangan kita remehkan yang namanya kebaikan, yang namanya amal saleh. Karena amal saleh ini dia bila diibaratkan sebagai teman, dia adalah teman yang sejati, yang tidak akan meninggalkan kita. Kalau teman di dunia, mereka sangat mungkin meninggalkan kita, mungkin pindah tugas, ya, pergi meninggalkan kita, atau mungkin meninggal dunia. Tapi amal saleh adalah teman yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa membersamai kita. Di dunia membuat hidup kita itu bahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh dari kalangan laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi ini amal saleh, ya. Amal saleh meskipun dia sedikit, dia akan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan kepada kita di dunia. Di antaranya disebutkan dalam tafsiran kehidupan yang bahagia itu adalah ditanamkan sifat qanaah dalam diri kita. Ditanamkan sifat qanaah. Qanaah itu apa? Menerima apa yang diberikan oleh Allah. Ya, menerima segala apa yang diberikan oleh Allah. Banyak qanaah, sedikit juga qanaah. Karena kalau nggak ada qanaah, banyak sekalipun belum puas. Benar nggak Pak? Banyak sekalipun belum puas. Sudah gaji 300 juta, sudah puas atau belum? Kalau nggak ada qanaah, ya masih bagaimana caranya bisa bertambah dengan korupsi dan dengan yang lainnya, menipu atau yang lainnya. Ya. Jadi qanaah ini dia bukan hanya sedikit, ya. Kadang-kala udah qanaah itu ketika kita ingatkan teman kita yang gajinya cuma 1 juta sebulan misalkan, udah qanaah. Ya, tapi yang gajinya 300 juta kita nggak ingatkan qanaah. Padahal qanaah itu juga terkait dengan
gaji yang besar, supaya dengan dia punya gaji besar itu dia sudah cukup dengan yang halal, sehingga dia tidak perlu melakukan praktek-praktek yang haram untuk menambah apa? Penghasilannya. Ya, jadi ini yang pertama, amal saleh, kebaikan itu akan menemani kebahagiaan kita hidup di dunia. Dan nanti ketika kita meninggal, amal saleh setia menemani kita. Amal saleh setia menemani kita. Yang disebutkan dalam hadis, ketika seorang meninggal dunia, dia akan diikuti oleh apa? 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, dan amalnya. Fayarji'usnan, yang dua akan pulang. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang tersisa bersama dia hanya 1. Yang 2 pulang itu apa? Harta dan keluarga. Yang tersisa menemani dia di alam kuburnya adalah apa? Amalannya. Ya, makanya amal saleh ini merupakan teman sejati yang tidak akan pergi meninggalkan kita. Bahkan di hari yang dahsyat, hari kiamat, ya, ketika semua orang kabur meninggalkan kita, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, ya, ketika seorang pergi meninggalkan saudaranya, ya, kemudian wa ummihi wa abi, bapak ibunya juga pergi meninggalkannya, kemudian istri dan anaknya juga ditinggalkan, maka yang setia menemani adalah apa? Amal saleh. Makanya disebutkan dalam hadis, ketika seorang nanti berhadapan dengan Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dirinya dengan Allah itu apa? Penerjemah. Langsung dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini yang ketika dia disidang, fayanduru aymanami, dia melihat ke arah apa? Kanan. Wala yara illa maqaddam. Dia tidak melihat apa-apa kecuali apa? Amal saleh yang dahulu pernah dia kerjakan. Kemudian dia melihat ke arah kiri, ya, dan dia tidak melihat kecuali keburukan yang dahulu pernah dia apa? Kerjakan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah engkau kepada neraka meskipun sedekah dengan sepotong kurma. Ya, ini tandanya kita diperintah untuk memperbanyak amal saleh dan tidak meremehkan apa? Kebaikan sedikit pun, amal saleh sedikit pun jangan kita apa? Remehkan. Jadi meskipun apa dicontohkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah dengan sepotong kurma. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita tidak boleh meremehkan kebaikan sedikit pun? Karena sekecil apapun dari amal saleh yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sekecil zarrah. Zarrah itu apa? Debu, ya. Debu atau semut yang paling kecil. Kebaikan kita sekecil itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi kebaikan kita yang kecil itu, yang kita lihat kecil, dia menjadi apa? Besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan amalan yang kecil itu menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah dengan niat yang ikhlas, ya. Dengan niat yang ikhlas. Yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah wa rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah. Bisa jadi amalan itu besar menjadi kecil gara-gara apa? Niat. Dan bisa jadi amalan itu kecil dan dia menjadi besar gara-gara apa? Gara-gara niat. Makanya jangan kita remehkan yang namanya kebaikan, meskipun itu kecil bagi kita. Tapi kalau kita benar-benar ikhlas dalam mengerjakannya, maka kebaikan itu akan bernilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti wanita pezina yang memberikan apa? Minum kepada anjing yang kehausan. Ini kira-kira amalan besar atau amalan kecil, Pak? Ya. Kelihatannya amalan kecil, ya. Ngasih minum saja kepada anjing, ini yang diberi ini anjing. Ya, bukan manusia yang dikasih minum, tapi apa? Anjing. Ya. Dan cuma sekedar dikasih minum. Tapi karena keikhlasannya sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam apa?
surga. Ya, jadi kita jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Ya, jangan remehkan kebaikan sedikit pun. Kita berusaha. Bisa jadi amalan-amalan yang remeh itulah yang memuluskan jalan kita menuju surga. Ya, bisa jadi amalan-amalan yang kecil itu yang bisa memuluskan kita masuk ke dalam surga. Seperti menghilangkan gangguan dari jalan. Ada duri kah, ada batu kah, kita singkirkan. Ini kelihatan remeh. Tapi dalam hadis itu apa? Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya sehingga mengampuni apa? Dosa-dosanya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Amalan yang kecil itu dia bisa berubah menjadi besar. Selain daripada niat adalah ketika kita itu melakukannya saat kita sendiri juga lagi butuh, ya. Jadi misalkan kita cuma punya uang 5.000 nih, ya. Lapar banget mau makan. Ternyata ada orang juga yang lagi apa? Kelaparan. Kita beli nasi pakai telur ceplok, ya. Kemudian kita panggil, ayo makan berdua, ya. Itu remeh atau tidak, Pak? Kelihatannya kan remeh, cuma 2.500 lah kita sedekah sama dia. Kecil lah makan bareng, ya. Sampai tadi ada cerita ya, kerabat saya, kakak saya cerita punya teman, dia kerja bareng lah, kerja. Sebelum kerja itu, ketika turun dari mobil sebelum kerja, dia bilang, bisa nggak sebelum kerja ini saya makan dulu. Kenapa? Udah 2 hari saya nggak makan nasi, kata dia. Ya. Udah 2-3 hari saya nggak makan nasi. Saya takut nanti lagi kerja saya pingsan. Udah antum belikan aja nasi, buat saya nasi aja. Karena dia bawa sambal, dia punya sambal di kantongnya. Ya, nasi aja nanti saya makan pakai sambal. Lihat, jadi kadangkala perbuatan yang remeh buat kita, tapi itu besar buat apa? Besar buat orang lain. Sehingga kadangkala kita juga butuh, ya. Kemudian kita bantu, maka pahala kita semakin apa? Besar. Ini yang kedua. Yang ketiga tadi, ya. Bisa jadi amalan yang remeh yang kita berikan kepada dia itu besar buat apa? Besar buat dia. Sekedar nasi sudah luar biasa sekali, ya. Udah beli nasi aja, kata dia. Nasi, ya. Beli nasi, anak 2-3 hari ini belum apa? Belum makan. Jadi kita jangan remehkan kebaikan sedikit pun. Bisa jadi kebaikan-kebaikan yang kecil yang kita lihat remeh inilah justru yang bisa memuluskan jalan kita menuju apa? Menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perbuatan yang dicontohkan di sini oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, walau antalqa akhaka biwajhin talib. Meskipun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, ya. Jangan kita remehkan. Jangan kita remehkan. Meskipun kadangkala kita udah senyum manis-manis banget, yang kita senyumin itu nggak membalas senyum kita, benar nggak, Pak? Jadi udah kita senyum manis banget nih, udah kadangkala sambil ngucapin salam, tapi dia malah melengos, atau mungkin dia nggak lihat. Saya sering kali naik motor itu ada yang papasan kenal sama saya, dia senyum, tapi yang namanya naik motor kan kadangkala kita fokus, ya. Jadi diingetin sama, ayah tadi temannya senyum loh, nggak balas. Ya kita lagi fokus naik motor, ya. Kadangkala mungkin ada pikiran-pikiran juga, ya, sehingga orang udah senyum jauh-jauh, udah senyum, ya, kita nggak balas apa senyuman dia. Maka jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah melihat, ya, sehingga senyuman kita itu meskipun tidak dibalas akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apapun yang engkau lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi cukuplah Allah yang tahu, meskipun saudara kita apa tidak tahu, ya. Jadi ketika kebaikan kita ini enggak dibalas sama orang yang sudah kita perlakukan dengan baik, jangan sedih, karena Allah sudah melihat dan Allah Subhanahu wa taala yang akan apa? Membalas kebaikan kita. Wallahu ta'ala alam, ya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua.
Nah, seperti biasa sebelum ditutup mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan. Tadi dikatakan bahwa tidak diterima orang yang bertikai. Itu maksudnya menggugurkan kewajiban ya Ustaz. Jadi tidak diterima sholatnya berarti kan apakah berarti kewajibannya hilang gitu? Maksudnya dia dianggap tidak sholat gitu, atau dianggap sholat tetapi tidak berpahala gitu. Atau kata-katanya kewajibannya sudah gugur. Jadi tidak diterima sholatnya itu Pahalanya tidak diterima pahalanya. Jadi kewajibannya sudah gugur, ya. Jadi bukan berarti anak percuma sholat nggak ini, ya. Akhirnya nggak sholat juga, ya. Ini salah. Ya seperti orang yang apa namanya datang ke dukun, ya itu kan nggak diterima sholatnya selama berapa? 40 hari, ya selama 40 hari. Maka bukan berarti dia kemudian nggak sholat, tetap sholat untuk menggugurkan kewajiban, ya. Meskipun sholatnya apa tidak berpahala atau tidak, ya pahalanya sedikit atau tidak diterima, ya sama sekali. Tapi kewajibannya sudah gugur. yang kedua, umpamanya orang sholat tetapi dengan hadas, ada hadas di badannya, ada hadas yang ya karena suatu keadaan tidak bisa dibersihkan. Itu apa lebih baik sholat dengan hadas atau tidak sholat? Sholat dengan hadas, ya sholat dengan hadas. Kalau memang hadasnya itu nggak bisa dihilangkan, kalau memang hadasnya nggak bisa dihilangkan, maka lebih baik dia sholat dengan kondisinya, ya sholat dengan kondisinya. Fattakullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Bukan berarti kemudian dia tidak sholat, ya. Jadi dia sholat sesuai dengan keadaannya, dengan kondisinya. Seperti orang yang punya penyakit anyang-anyangan, ya, atau kencing terus, ya. Jadi setiap waktu kencing, setiap menit atau ya kencing. Maka kalau seperti ini, yang pertama dia sholat berjamaah, ya. Jadi kan terkait jamaah atau tidak, atau sholat sendirian. Jadi dia kalau misalkan tahu kencingnya itu pas jamaah nggak netes, maka dia berjamaah. Tapi kalau dia tahu kencingnya itu senantiasa keluar, maka dia misalkan nggak netesnya itu jam 2:30 siang misalkan, maka dia sholat 2:30 dalam kondisi suci lebih baik daripada apa? Sholat berjamaah tapi apa? Netes. Maka dia mending nggak berjamaah, tapi apa? Tapi dia sholatnya bersih, ya. Tapi kalau netes-netes terus, ya mau kapanpun netes, ya berarti dia sholat kemana? Ke masjid berjamaah, tapi ya terjaga, ya, tidak netes ke masjid, tidak ngotori masjid, seperti itu. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi ada beberapa kondisi, ya. Cari dulu yang lebih baik, ya lebih baik. Jadi kalau misalkan dia tahu 2:30 itu biasanya aman nih, ya nggak keluar, ya, maka dia sholat dalam kondisi suci lebih baik daripada dia sholat berjamaah tapi dalam kondisi apa? Netes kencingnya, seperti itu. Jadi Allah Ta'ala. Kenapa? Maksudnya sholat zuhur maksudnya, ya. Lebih baik dengan jamaah walaupun waktunya lewat. Ya masih dalam waktu, ya, 2:30 masih dalam waktu. Karena waktu zuhur batasannya itu sampai datang waktu asar, seperti itu. Allah. Dia jamaah terus ada satu tahap pertama dia belum netes kan, kita udah belum netes. Tahap kedua netes, jadi ke kamar mandi kan, yang mandi jalan, ada, jadi sholat lagi tinggalan sama masuknya, jalan, tidak. Tapi mereka jamaah sudah selesai. Di sholat di masjid itu kan sudah tidak jamaah. Itu jadi dapat pahala berjamaah tidak? Jadi
Kalau misalkan netes terus, itu dia nggak membatalkan wudhu. Jadi kalau memang terus keluar, itu nggak, udah uzur, ya sudah uzur dia. Ya. Kemudian ada hadis ya yang menjelaskan kalau kita punya kebiasaan, dulunya waktu sehat itu senantiasa sholat berjamaah, kemudian pas sakit kita nggak bisa berjamaah, maka tetap ditulis berjamaah. Kalau kita punya kebiasaan puasa Senin Kamis, saat kita sakit atau safar kita nggak puasa, maka akan ditulis puasa Senin Kamis. Itu hadisnya seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan kita terluput dari kebaikan yang biasa kita lakukan karena ada halangan, maka kebaikan itu akan tetap ditulis untuk kita. Ini manfaat dari kita memperhatikan ya kebaikan sholat berjamaah. Selagi kita bisa, lagi nggak safar, lagi nggak sakit, kita berjamaah terus, maka saat kita ada halangan akan tetap ditulis berjamaah ya. Sampai pernah kemarin itu lagi tasuah sama Muharram ya, kami safar nih sama teman-teman, kemudian ya sudah niat puasa tapi namanya safar ke Jogja, akhirnya mampir di warung makan, mau makan, kita semua turun, ada satu yang nggak mau turun ya, ayo makan, udah nggak, anak mau puasa aja. Akhirnya ada satu dari kami itu bacain hadis tadi ya, idza maridal abdu au safar ya. Jadi apabila seorang itu sakit atau safar, maka akan ditulis baginya apa? Seperti ketika dia sehat maupun mukim. Langsung turun dari mobil ikut buka puasa. Jadi kalau udah biasa, ya mungkin karena ada halangan uzur ya. Ya mudah-mudahan ini pendalilannya sah. Mudah-mudahan. Jadi kata dia, saya pokoknya siapa yang bisa meyakinkan saya untuk buka, saya buka. Akhirnya dibacain hadis itu langsung turun dia, langsung ikut makan ya. Jadi wallahu alam kalau ini Pak ya, pendalilannya sah atau tidak untuk puasa Muharram ya. Tapi tadi setidaknya kebaikan yang rutin kita lakukan itu akan terus ditulis pahala untuk kita ketika kita mendapatkan uzur untuk tidak mengerjakannya. Wallahu taala alam. Begitu luasnya yang dijelaskan oleh Pak Ustadz mengenai amal soleh, ternyata sampai sekecil itu ternyata itu adalah amalan yang soleh, dan dia mengeluarkan kotoran dari dalam masjid keluar pun itu amal soleh, karena bisa menggugurkan dosa besar. Terus kemudian waktu kita doa kita misalnya, jadi doa kita pada waktu ada haji atau umroh itu kan ada di putaran keempat kan masalah. Kalau ini hajan mabruro, bahasa yang maskuro, wa damban mabruro, wa amalan solehan makbulan, wa tijaratan atau yang saya ingin ketahui itu ada dua di situ. Salah satu amalan soleh, jadi permintaan itu amal soleh semua kalau bisa diterima, amalan soleh yang diterima, dan itu bahwa usaha yang tidak pernah merugi gitu. Kalau yang amalan soleh kan tadi yang diterima bulan tadi ya, kira-kira Ustaz sudah jelaskan segitu banyak. Pokoknya apa saja yang ada, mau sampah di majalah, kita buang, mau batu dia, mau duri, mau apa saja, asal itu menurut kita baik, nah itu dah amalan soleh gitu, seperti itu. Tapi ada satu bicara anak tanggungannya yang tidak merugi lah kalau kita bermuamalah. Nah itu tuh seperti apa itu bagiannya? Memang ini menyimpang dari doa kita kan, kelihatannya doanya kok sampai jauhan tidak pernah merugi gitu. Pengertiannya jadi. Baik Pak.
Tapi, terkait dengan amal saleh ini memang luas ya. Amal saleh ini dia luas, kebaikan-kebaikan ya. Jadi kebaikan amal saleh itu memang luas. Namun yang menjadi catatan, kenapa tadi dalam doa itu disebutkan amalan makbulan ya, amalan yang diterima. Kita minta supaya amalan kita ini diterima, karena tidak semua amal saleh yang kita kerjakan itu diterima. Karena amal saleh itu ada syaratnya. Ya, syaratnya yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kadangkala kita melihat itu amalan yang luar biasa, tapi ternyata tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu menjadi apa? Menjadi tertolak. Jadi amal saleh memang dia luas ya, terutama dengan kebaikan-kebaikan tadi ya, kebaikan-kebaikan itu ya. Cuma dia ada syaratnya, yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihi wassalam, itu setelah membangun mereka berdoa agar kebaikan yang dikerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga para salaf dahulu ketika bulan Ramadan ya, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa supaya bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelahnya itu senantiasa berdoa supaya amalannya diterima. Nah, seperti itu. Jadi amal saleh memang banyak sekali ya, kebaikan, tapi tadi ada dua yang hendaknya kita perhatikan. Dia harus ikhlas, kemudian yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua terkait dengan tijaratan lan tabur ya, perdagangan yang tidak ada kerugiannya. Wallahu a'lam, ini bisa jadi perdagangan yang tidak ada ruginya itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat As-Saff ya. Surat As-Saff ayat yang ke-10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalannya dengan harta dan juga dengan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui ya. Jadi ya di antara perdagangan yang tidak merugi adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti itu, wallahu taala alam. Ada kayak baju tadi. Kalau misalkan pasien yang lagi dirawat di rumah sakit kan biasanya pakai pampers sama kateter, itu gimana Ustaz kalau mau sholat? Karena kan biasanya kondisi itu belum bisa untuk lepas pampers gitu, sama ada kalau operasi kan masih ada kateter tipisnya. Kalau mau sholat gimana kira-kira? Ya kalau seperti itu, kalau pampers ya dicek. Kalau bisa kita cek pampersnya ini sudah ada kencingnya atau belum. Kalau misalkan ada kencingnya ketika dia mau sholat ya diganti pampersnya. Kalau kateter itu kan nggak bisa dilepas, sakit ya. Saya punya teman mau operasi yang paling dia takutin cuma itu doang. Kan kalau pasang ini, kalau itu sudah rusuh. Apalagi kan orang kerasa nggak kalau kencing kateter? Kerasa kan? Nah berarti dia sholatnya pas lagi nggak kencing ya, seperti itu. Jadi kalau dia lagi nggak kencing ya dia sholat, tapi kalau lagi sholat terus kencing, wah ya batal sholatnya. Jadi kalau pakai kateter nggak apa-apa dia sholat. Kalau pakai pampers, dicek pampersnya ya. Kalau misalkan ada najisnya, berarti ya pas dia mau sholat diganti dulu pampersnya, baru dia
baru dia sholat, seperti itu. Wallahu taala alam. Ini Pak. Cukup ya? Yang tadi jika berdosa Pak dengan saudara selama 3 hari. Ini ada cerita ada Ustaz. Yang unggul itu kakaknya pasti bikin masalah, sama-sama bikin kakaknya. Dia adiknya selalu menerima, walaupun yang semua profesi harus dibimbing, adiknya benar. Kalau kakaknya ini apa tidak baik, udah nggak baik. Adiknya benar. Tapi adiknya karena dia belajar agama, dia berusaha untuk jadi adik yang baik. Biasa. Ya ketemu pasti ribut. Dan ributnya itu pokoknya kakak ini zolim banget. Jadi saya nasihat. Ini mudah-mudahan saya nasihat ini semoga nggak salah ya Ustaz. Kalau udah begini semuanya, ya kamu nggak usah bertemu. Ya Ustaz. Ketemu fisik lebih parah, ketemu handphone aja sampai apa kabar assalamualaikum gitu Ustaz. Ya kan? Saya bilang lebih baik kamu nggak usah menghubungi. Ini nanti kena hadisan itu Ustaz, kan? Bah, nah Allah lebih tahu. Tapi hari ini selalu berusaha untuk yang baik. Ya, kalau terus apa semuanya, dia pasti jawabnya selalu baik. Ya. Intinya cuma zolim mau itu. Salah nggak saya nasihat? Kurang tepat sih kalau menurut saya Pak. Jadi kita bisa terkena dengan ancaman yang lain, yaitu memutus tali silaturahim. Tapi kan tadi ini chat ini berbeda kabar apa ini tadi yang ada jawabannya seperti itu kan? Tapi ini pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang itu dia tanya sama Nabi. Jadi saya senantiasa berusaha berbuat baik, tapi dia berbuat jahat sama saya. Saya berusaha untuk menyambung, tapi dia senantiasa berusaha untuk memutuskan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bila apa yang kau katakan itu adalah benar, maka seolah-olah engkau menyuapkan bara api kepadanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepadamu. Jadi memang menyambung tali silaturahim itu ada 3. Yang pertama yang mukafi itu yang saling membalas. Jadi kalau kakaknya baik, adiknya baik. Kakaknya kirim hadiah, dia balas. Kakaknya jenguk, dia sakit, besok kakaknya sakit, dia jenguk. Itu namanya mukafi. Yang kedua adalah penyambung tali silaturahim sejati. Penyambung tali silaturahim sejati itu yang memang tali silaturahimnya putus, kemudian dia berusaha untuk nyambung. Namanya menyambung tali silaturahim kan ada yang putus ya, kayak tadi. Jadi setiap berbuat baik, ini balasannya senantiasa buruk ya. Kita ngomongnya baik, dia balasnya buruk. Kita kasih hadiah, dibalikin hadiahnya, atau yang lainnya lah, dia berusaha untuk zolim, untuk kasar. Maka ya tetap kita berusaha ya, mungkin cari cara yang lain atau bagaimana seperti itu. Saya putus dulu. Yang diartikan kita berusaha itu juga adiknya baik dari mulai kecil kan. Jadi memang dari kecil enggak sampai besar sampai sekarang tidak kecil lah udah. Itu adiknya selalu berusaha yang terbaik lah. Baik itu jadi tujuh keluarga deh. Daripada ribut aja pada saat besar ngomong, wah ya ini deh, adiknya diam supaya, karena kalau adiknya itu iya Ustaz, alhamdulillah, nanti kakaknya jawabnya gitu Ustaz. Jadi jadi dia lebih baik di dalam pertemuan
di ketemuan keluarga, misalnya lagi lebaran, silaturahmi atau apa, pada saat ada saudara yang lain lagi ngomong, wah kamu sukses ya. Adiknya ini bisa untuk nggak ngegongin waktu dan gabungin orang lain ya, misalnya karena kalau adik yang menjawab, ya kamu lagi kamu sukses, Pak Hasan itu pasti menjawabnya, lu nggak susah gitu lah. Jadi aja lebih banyak diam. Karena yang kalau itu pas bener. Maksudnya tetap bertemu tapi nggak ngomong. Kalau ada kakaknya ya diam aja. Nggak kena yang di situ kan? Enggak kena. Dia pun juga dia di WA juga. Iya. Pada saat ada komentar dari Ustaz misalnya gini. Iya. Minimalisir lah. Komentar itu baik, jawabnya. Iya. Jadi tidak kena ya Ustaz ya? Nggak kena. Tapi insya Allah nanti kita lanjut sambil makan-makan ya Pak. Kita akhiri demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.